10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai guys, bersyukur sekali kita hari ini kembali lagi boleh diingatkan bahwa hidup kita tidak sendirian, hidup kita ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Jangan lupa teman-teman, gue ingetin sekali lagi minggu ini jam 3 sore kita akan ada yang namanya Kampus 101, Manajemen, Bisnis, dan Finance. Dimana di sana akan kembali diceritakan dari orang-orang yang Tuhan izinkan terlebih dahulu, saudara-saudari kita yang telah terlebih dulu mengalami apa yang namanya kuliah, bekerja di sana, dan mari buka diri kita untuk melihat bagaimana ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan sebagai bentuk open house yang bukan hanya open house tetapi lebih kepada seperti saudara yang memberikan pengalamannya, membagikan pengalaman, membagikan ceritanya bersama dengan Tuhan dan apa yang mereka alami di sana. Yuk teman-teman, siapkan hati untuk ikut. Jangan lewatkan kesempatan ini dan biarlah kita juga mau sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kembali lagi disegarkan, dikuatkan, bukan hanya imun kita tapi iman kita. Mari kita berdoa. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Aku harap teman-teman semua baik-baik ya. Bersyukur kali ini kita diberi kesempatan lagi untuk bisa kembali merasakan hadirat Tuhan di Be With You minggu ini. Teman-teman, mungkin di antara teman-teman
teman-teman ada yang merasa sedang sulit di kehidupannya, atau teman-teman ada yang sedang lelah menghadapi ujian, atau bahkan teman-teman ada yang sedang bersedih atau berduka akan suatu hal. Teman-teman, kehidupan bukanlah suatu kondisi di mana kita akan selalu berbahagia, akan selalu berjalan mulus terus dan tidak akan bermasalah. Bukan itu teman-teman. Kehidupan juga ada suatu kondisi di mana kita akan dihadapkan dengan kedukaan atau kesedihan. Jika kehidupan ini isinya kebahagiaan saja, mungkin kita tidak akan tahu makna dari kebahagiaan itu sendiri. Ibarat ada kata manis dan pahit. Jika tidak ada kata pahit, lalu bagaimana kita tahu gula itu manis? Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Melalui ayat ini, kita disadarkan bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Mari dengan ini kita tunjukkan respon kita kepada Tuhan dengan lagu pujian Bersamamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Teman-teman, kita sama-sama balik ke awal. Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Tuhan Yesus, hati kami mengucap syukur ketika kami kembali lagi dikuatkan, disegarkan, dan digairahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berikanlah kepada kami hati yang mau belajar untuk terus diubahkan menjadi seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang baik, Bapa yang selalu menyayangi kami, bahkan Engkau adalah Bapa yang mau mendisiplin kami ketika kami menjauh daripada-Mu, supaya kami kembali mendekat ke dalam pelukan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Guys, hari ini kita akan merenungkan kembali lanjutan dari ucapan berbahagia yang Tuhan Yesus khotbahkan atau ajarkan di atas bukit. Yang kedua adalah berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Guys, pernah nggak kalian ngerasa apa yang namanya flat atau rasanya ya udah biasa-biasa aja? Gue rasa semua dari kita pernah tuh mengalami yang namanya udah flat-flat aja tuh rasanya, udah nggak ada perasaan bagaimana-bagaimana lagi. Nah teman-teman bayangin perasaan itu ketika kita bilang ya flat-flat aja, udah nggak ada rasa yang bagaimana-bagaimana lagi. Dengan pertama kali ketika kita mencoba sesuatu, atau pertama kali ketika kita kalau mau ngomong falling in love dengan seseorang. Ketika kita mencoba makanan yang kita bisa bilang gini, rasanya ini enak sekali, bahkan lagi saya pasti akan datang lagi ke tempat ini. Atau ketika teman-teman merasakan yang namanya falling in love dengan seseorang, kemudian kita bilang, ya ampun rasanya ketika ketemu dengan dia, hati gue berbunga-bunga, hati gue gak tau lah semaraknya kayak gimana gitu ya. Tapi gue benar-benar mengalami apa yang namanya perasaan bukan hanya biasa-biasa aja, tetapi penuh dengan keluar biasaan. Nah guys, ketika kita berbicara tentang pertama kali nyoba dengan yang sudah lama kita coba terus-menerus, itu ada perbedaan, maka mari kita melihat ini sekali lagi bukan hanya dari perasaan kita mencoba makanan atau ketika kita jatuh dalam jatuh cinta gitu, tetapi mari kita lihat bagaimana perasaan kita ketika kita pertama kali melakukan sebuah dosa dan kita benar-benar yang namanya nyesel. Pernah nggak teman-teman ngalamin itu? Contoh teman-teman, ketika engkau pertama kali gitu ya, secara tidak sengaja engkau mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata yang merendahkan sesamamu. Kemudian teman-teman bilang, aduh saya udah tahu nih harusnya saya tidak melakukan ini. Harusnya gue tidak pernah merendahkan sesama gue. Gue tahu Tuhan itu menciptakan semua manusia dalam rupa dan gambar Allah. Sehingga harusnya gue sama dia gak boleh saling menghina, gak boleh saling membuli. Tetapi kami harusnya saling mengasihi satu sama lain. Dan teman-teman merasa guilty feeling banget. Tapi teman-teman, sesudah beberapa lama karena kita punya komunitas yang biasa membuli gitu ya. Komunitas yang kalau mau dibilang yes, ngebully itu bukan hal yang susah-susah banget, bukan hal yang dosa-dosa banget. Akhirnya kita melihat yang namanya bullying atau ngata-ngatain teman itu bukan lagi sebagai sebuah dosa yang parah, tetapi sebagai ya flat-flat aja, gak ada perasaan apa-apa lagi. Nah teman-teman, ini adalah sebuah bahaya ketika dosa yang kita lakukan pertama kali kemudian menjadi dosa yang kita lakukan di sepanjang hidup kita dan kita ngerasa tidak apa-apa. Ketika engkau pertama kali bohong, engkau merasa hidupmu betapa hancur, betapa ketakutan gitu ya, betapa ngerasa bersalah, guilty feeling. Tapi ketika engkau berbohong, kemudian berbohong lagi, kemudian kita semua ngerasa kayak, bohong itu adalah bagian dari kehidupan gua. Wah teman-teman, ini berarti kita harus aware nih. Ada satu hal yang bermasalah di dalam hidup kita. Alarm kita sudah mati. Alarm kita yang mengingatkan kita bahwa ini adalah dosa yang membuat hati Tuhan sedih. Dosa yang membuat hati sesama kita sakit gitu ya. Dan kita bukan hanya berdosa kepada dia tetapi berdosa kepada Tuhan. Itu sudah mati. Wah teman-teman, ini bahaya. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini bukanlah orang yang berbahagia. Firman Tuhan kali ini mengucapkan sebuah ungkapan berbahagia yang menekankan tentang rasa berduka cita. Berduka cita, perasaan menyesal, perasaan sedih karena apa? Karena tahu telah melakukan sesuatu yang membuat hati Tuhan sedih.
Karena tahu bahwa hidupnya telah melukai bukan hanya hati sesama kita, bukan hanya melukai teman-teman kita, tetapi melukai Tuhan yang mengasihi kita dan mengasihi mereka. Teman-teman, kali ini kita berbicara tentang duka cita yang bukan hanya karena kita kehilangan seseorang, bukan hanya karena kita kehilangan sesuatu yang berharga, yang precious, tetapi kita berbicara tentang duka cita karena kita menyesal, karena kita sadar bahwa kita telah berdosa kepada Tuhan. Nah teman-teman, menariknya adalah orang-orang yang mengalami duka cita seperti ini adalah orang-orang yang dikatakan berbahagia. Atau kalau mau dibilang orang-orang yang mengalami hal ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan. Dan dikatakan mereka akan dihiburkan. Apa penghiburannya? Penghiburannya adalah seperti ini. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk Tuhan ampuni. Karena kasih Tuhan jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga membuat Tuhan tidak mau lagi menerima engkau dan saya. Tetapi kasih Tuhan jauh melebihi dosa dan dia tetap mau menerima diri kita apa adanya. Teman-teman ingat dong kisah bagaimana seorang bapak yang kembali lagi menerima anak bungsunya yang sudah menyakiti hatinya, menghambur-hamburkan uangnya. Bagaimana bapak ini kembali lagi berlari, kalau mau dibilang kata ya, berlari memeluk kembali anaknya. Kenapa? Karena kasih dari bapak ini jauh lebih besar. Dan demikian Tuhan menggambarkan kasihnya yang begitu besar bagi hidupmu dan hidupku. Teman-teman mari gue ajak di akhir perenungan ini kita sama-sama ambil posisi diam. Kita kembali merenungkan. Apa sih atau masih adakah dosa di dalam hidup kita yang kita bilang seperti ini? Ah dosa ini biasa-biasa aja. Teman-teman gue rasa kita yang hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini pasti punya segudang list gitu ya. Banyak list, banyak daftar tentang dosa yang sekarang kita anggap udah biasa-biasa aja. Udah gak ada feeling gitu ya kalau mau dibilang. Udah flat aja, ngelakuinnya udah kayak ya begitulah otomatis gitu ya. Teman-teman, yuk kita diem. Pikirin dengan sungguh-sungguh. Ada gak di dalam hidupku dan hidupmu dosa yang kita anggap biasa-biasa aja? Kalau ada, tuliskan teman-teman. Setelah engkau tuliskan, mari kita akui di hadapan Tuhan dan kita bilang, Tuhan, ampuni aku karena aku sudah terlalu biasa melakukan ini dan tidak memikirkan kembali perasaanmu, hatimu, dan apa yang ada di dalam pikiranmu. Apa yang kita anggap biasa-biasa aja, mari kita lakukan itu, kita kembali lagi mengakui itu di hadapan Tuhan dan kita akui bahwa kita ini adalah orang yang terlalu bersikap tidak peduli dengan dosa dan kita minta pengampunan dari Tuhan. Yuk guys, ini adalah kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kembali lagi kita mengingat betapa besar kasih Tuhan dibandingkan dosa-dosa kita. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang kembali Tuhan ingatkan. Akui itu, nyatakan itu, sesali itu. Dan mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk semua kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ketika Engkau kembali mengingatkan bahwa tidak ada dosa yang bisa menghalangi kasih-Mu kepada kami. Tuhan tolong supaya kami dengan segala kerendahan hati kami mengakui itu semua di hadapan Tuhan. Kami mengakui itu semua di hadapan Tuhan dan kami menyadari bahwa hidup kami perlu pertobatan. Hidup kami perlu kasih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hidupku Kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Hidupku Kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh dari-Mu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak